Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогой. Sebuah republik kecil di pegunungan Kaukasus yang luasnya bahkan tidak lebih besar dari Provinsi Jawa Barat, namun tempat ini menjadi kuburan bagi ribuan tentara dari salah satu militer terkuat di dunia. Kali perang besar dalam satu dekade, kehancuran sebuah ibu kota, dan juga kebangkitan seorang pemimpin yang mengubah wajah Rusia selamanya. Ini bukan sekedar konflik wilayah, ini adalah kisah tentang dendam sejarah ratusan tahun, minyak, fanatisme, dan juga kekuasaan absolut. Halo semuanya, selamat datang di kelompok 4. Hari ini kita akan membedah sejarah kelam perang Chechnya dan Rusia. Untuk memahami mengapa orang Chechnya bertaruh begitu keras pada tahun 90-an, kita harus mundur jauh ke belakang. Chechnya tidak pernah benar-benar tunduk pada Moskow. Sejak awal abad ke-18, Kekaisaran Rusia berusaha menaklukkan Kaukasus Utara, namun selalu mendapat perlawanan yang sengit. Luka paling dalam terjadi pada tahun 1944. Di tengah Perang Dunia Kedua, Joseph Stalin menuduh seluruh etnis Chechnya bekerja sama dengan Nazi. Tuduhan yang tidak berdasar. Dalam operasi yang disebut Ardak, hampir 500.000 orang Chechnya dipaksa naik kereta ternak dan dibuang ke Asia Tengah. Sepertiga dari mereka tewas dalam perjalanan karena dingin dan lapar. Ini adalah trauma kolektif yang menanamkan kebencian mendalam terhadap Moskow. Tahun 1991, Uni Soviet runtuh. Banyak negara seperti Ukraina dan Kazakhstan merdeka. Chechnya dipimpin oleh mantan Jenderal Angkatan Udara Uni Soviet, Dzokhar Dudayev, juga mendeklarasikan kemerdekaan, yaitu Republik Chechnya Ichkeria. Tetapi Moskow menolak. Kenapa? Yang pertama, Chechnya adalah wilayah strategis jalur pipa minyak. Kedua, Boris Yeltsin takut jika Chechnya lepas, wilayah lain di Rusia akan ikut memisahkan diri. Negosiasi gagal. Pada Desember 1994, Yeltsin memerintahkan investasi militer untuk memulihkan tahanan konstitusional para jenderal Rusia. Sesumber mereka bisa merebut Grozny dalam 2 jam dengan satu resime terjun payung. Mereka salah besar. Perang Chechnya yang pertama adalah bencana bagi Rusia. Tentara Rusia mengirim tank ke jalanan sempit Grozny, di mana mereka menjadi sasaran empuk RPG dari gedung-gedung tinggi. Moral tentara Rusia hancur, ribuan tentara tewas. Dan pada tahun 1996, Dzokhar Dudayev tewas oleh rudal Rusia melacak sinyal telepon satelitnya. Tetapi perlawanan tidak surut. Akhirnya Rusia yang malu terpaksa menandatangani perjanjian Kazakh-Fyord pada 1996, menarik pasukan dan memberikan Chechnya kemerdekaan de facto. Merdeka tapi tidak damai. Antara 1996 hingga 1999, negara ini menjadi wilayah tanpa hukum. Warlord atau panglima perang yang berkuasa, penculikan merajalela, dan juga ekonomi yang hancur. Yang lebih penting, karakter perlawanan berubah. Jika dulu motivasinya adalah nasionalisme, kini pengaruh Islamis radikal mulai masuk
dibawa oleh pejuang asing seperti Ibnu al-Khattab yang beraliansi dengan komandan lokal yaitu Syamil Basair. Titik baliknya terjadi pada tahun 1999 di mana pasukan Basair ini menginvasi wilayah tetangga Dagestan untuk mendirikan negara Islam. Di saat yang bersamaan, serangkaian bom apartemen meledak di Moskow dan di kota lain yang menewaskan ratusan warga sipil Rusia. Прошу вас принести присягу народу России. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Rusia menyalahkan Ceknya atas bom apartemen tersebut, meskipun ada teori konspirasi bahwa dinas rahasia Rusia sendiri yang melakukan untuk alasan politik. Perdana Menteri baru saat itu, yaitu Vladimir Putin, merespon dengan tangan dingin. Oktober 1999, perang Ceknya kedua dimulai. Kali ini taktiknya berbeda. Rusia tidak langsung masuk dengan tank, namun mereka meratakan Grozny dengan artileri dan juga serangan udara yang masif terlebih dahulu. PBB menyebut Grozny sebagai kota paling hancur di bumi saat itu. Putin juga menggunakan strategi yang cerdik yaitu Checheniization, yaitu ia merekrut Ahmad Kadyrov atau mantan mufti Chechnya yang dulu melawan Rusia untuk berbalik arah memihak Moskow melawan para jihad. Perang resmi berakhir pada 2009. Meski insurgensi kecil terus berlanjut beberapa tahun setelahnya, Ahmad Kadyrov tewas dibunuh pada 2004 dan posisinya digantikan oleh putranya yaitu Ramzan Kadyrov. Di bawah Ramzan dan dengan kecurangan dana miliaran ruben dari Moskow, Grozny dibangun kembali menjadi kota modern yang berkilau. Sebagai gantinya, Kadyrov memberikan loyalitas total kepada Putin dan menumbaskan habis sisa-sisa pemberontakan dengan cara yang sering dikritik oleh organisasi HAM internasional. Perang Chechnya adalah tragedi kemanusiaan yang membentuk Rusia modern. Diperkirakan hingga 160.000 orang tewas dalam dua konflik ini. Akan tetapi, pada hari ini, Chechnya adalah bagian integral dari Federasi Rusia. Bahkan, pasukannya menjadi ujung tombak Rusia dalam konflik lain. Apakah ini sebuah ironi sejarah atau strategi bertahan hidup dari keluarga Chechnya? Jawabannya mungkin ada di antara puing-puing Grozny yang kini tertutup gedung kaca. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video sejarah selanjutnya. Bye-bye. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth